Aliansi Saksi Minor tuntut hukuman berat ex-Kapolres Ngada. Sebelas siswa SD Impres Liliba Kupang, Nusa Tenggara Timur diduga keracunan makanan bergizi gratis. Profesor Apris Adu raih suara terbanyak dalam pemilihan calon rektor Universitas Nusa Cendana Kupang. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Selvi Moro. Berikut Timur Sepekan selengkapnya. Aliansi Solidaritas Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan, Saksi Minor, gelar aksi demo jelang putusan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan ex-Kapolres Ngada kepada anak di bawah umur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Aliansi Solidaritas Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan, Saksi Minor, bersama jaringan masyarakat sipil Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, lakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Negeri Kota Kupang Senin 22 September 2025. Aksi ini bertujuan untuk menuntut keadilan yang setimpal kepada korban asusila yang dilakukan oleh ex-Kapolres Ngada terhadap anak di bawah umur. Dalam aksi ini, orator sekaligus koordinator lapangan dari organisasi PEMKRI sangat menyayangkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dilakukan oleh institusi Polri yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa kemudian ada persoalan di lingkungan masyarakat, kita mengadu ke polisi. Tetapi apa yang menjadi perbuatan polisi hari ini tidak memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap institusi itu sendiri. Maka hari ini, rekan-rekan sekalian, apabila tuntutan kami sebagai kaum masyarakat yang mewakili masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak diindahkan, saya pastikan bahwa tidak ada masyarakat yang percaya terhadap institusi pengadilan, kepolisian, kejaksaan di Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka citra institusi Polri yang seharusnya menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakat justru menjadi ancaman serius yang perlu diwaspadai. Aliansi Saksi Minor dalam tuntutannya berharap kasus ini segera diusut tuntas oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman yang semestinya bagi ex-Kapolres Ngada, pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini disampaikan langsung oleh Divisi Advokasi Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur, Gregorius Retas Daeng. Selaku masyarakat sipil, juga teman-teman jurnalis tentu penasaran, tuntutan berapa lama pidana penjara yang dijatuhkan. Nah, yang penting juga bahwa selain pidana, apa saja pasal-pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jangan sampai pasal-pasal TPPO, pasal-pasal tentang kejahatan transnasional itu justru abai di dalam tuntutan. Kasus ini diharapkan mendapat kejelasan hukum yang adil bagi korban kekerasan seksual anak di bawah umur dan pelaku diberi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Sebanyak 11 siswa kelas 5 SD Impres Liliba, Kupang, Nusa Tenggara Timur diduga mengalami keracunan makanan bergizi gratis. Kejadian ini terjadi kemarin 24 September.
sekitar pukul 12.20 WITA saat jam makan siang. Para siswa langsung dibawa ke Rumah Sakit Leona untuk mendapat perawatan medis. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Peristiwa ini bermula saat jam makan siang di SD Impres Liliba. 11 siswa kelas 5 mengonsumsi makanan bergizi gratis yang terdiri dari nasi, sayur, telur, dan susu. Namun tidak lama setelah makan, para siswa mulai mengeluh sakit. Wali kelas langsung menghentikan aktivitas makan karena makanan sedikit bau. Siswa-siswa tersebut mulai menunjukkan sakit setelah mengonsumsi makanan. Para siswa mengeluh pusing, mual, dan muntah. Pihak sekolah segera mengambil tindakan dengan membawa ke-11 siswa tersebut ke Rumah Sakit Leona pada pukul 13.30 WITA. Belum bisa menyimpulkan bahwa kejadian ini berkaitan dengan IDP. Kita masih menunggu hasil kejadian ini masih dugaan saja. Karena kenapa kita bilang dugaan, karena penyebabnya tadi setelah makan itu anaknya langsung reaksinya adalah pusing, mual. Kita belum bisa menyimpulkan bahwa reaksinya anak-anak itu terkait dengan makan. Menanggapi kejadian tersebut, pihak Rumah Sakit Leona memberikan penanganan medis yang tepat. Dokter yang menangani di instalasi gawat darurat menjelaskan kondisi dan gejala yang dialami para siswa. Jumlah pasien yang kami terima terkait dugaan kasus keracunan kemarin di dinas saya, yang dinas pagi itu datangnya 9 pasien, ditambah 2 lagi pasien yang datang di dinas berikutnya, dinas siang. Ini yang kami periksakan semua, status gizinya kami periksa, habis itu kami periksa pasiennya apakah ada temuan-temuan penting yang bisa kami temukan terkait gejala atau apa, dan kemudian semua pasien sih kami rawat inapkan untuk evaluasi. Hingga saat ini ke-11 siswa tersebut masih menjalani perawatan di ruang rawat inap. Kondisi mereka dilaporkan sudah mulai membaik setelah mendapat penanganan medis. Untuk memastikan penyebab pasti kejadian ini, pihak Dinas Kesehatan telah melakukan uji laboratorium. Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis di SD Impres Liliba ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait. Hasil uji coba laboratorium akan menjadi kunci untuk menentukan penyebab pasti kejadian ini. Sementara itu, pemantauan terhadap kondisi kesehatan ke-11 siswa terus dilakukan hingga mereka pulih sepenuhnya. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Pemerintah Kota Kupang meluncurkan program Indah Kasih yang membantu perempuan prasejahtera. Program ini diadakan untuk menangani persoalan kemiskinan menstruasi. Indah Kasih lahir melalui masalah ekonomi karena banyak perempuan di Kota Kupang harus memilih antara membeli pembalut atau mengalokasikan uangnya untuk kebutuhan pokok keluarga. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, resmi meluncurkan program Indah Kasih, intervensi peduli akses pembalut gratis bagi perempuan prasejahtera di Taman Nostalgia Kupang Sabtu 20 September 2025. Program ini hadir sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah Kota Kupang dalam menjawab persoalan kemiskinan menstruasi, sejalan dengan visi Kota Kupang untuk membangun rumah bersama yang maju, mandiri, sejahtera yang berkelanjutan dengan prinsip pemerintah adalah melayani. Serena menegaskan bahwa fenomena kemiskinan menstruasi nyata terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Banyak perempuan harus memilih antara membeli pembalut atau mengalokasikan uangnya untuk kebutuhan pokok keluarga. Program Indah Kasih dirancang sebagai langkah strategis pemerintah dengan memberikan bantuan pembalut gratis. Tahap awal menyasar 1.275 perempuan dari keluarga prasejahtera dengan rentan usia 10-45 tahun.
Adapun mekanisme yang dilakukan melalui penyaringan calon penerima bantuan pembalut gratis yang dilakukan transparan sesuai kebutuhan. Program Inakasi menjadi peluang besar bagi perempuan prasejahtera di Kota Kupang. Hal ini dirasakan oleh salah seorang pejuang disabilitas, Nura Polina Lau, yang sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Kupang agar kegiatan ini terus dilanjutkan dan dapat membantu teman disabilitas lainnya. Buat Bapak Wali Kota, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk bantuan yang diberikan kepada kami. Kami sangat berterima kasih. Besar harapan kami semoga program ini bisa berkelanjutan dan hanya sampai di sini saja supaya bisa membantu kami masyarakat yang kurang mampu. Terima kasih. Program Inakasi hadir di tengah perempuan yang membutuhkan. Pemerintah Kota Kupang diharapkan terus berkomitmen mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan berbagai program prioritas. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Profesor Melkisedek Taneo, komitmen Undada siap masuk top 50 besar universitas terbaik nasional. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.